Shalom, selamat malam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita hendak berjumpa dengan Tuhan. Kita mau bawa hati kita, mau bawa hidup kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Biarlah sungguh-sungguh hadirat Tuhan kita mau nikmati malam hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ini kami ya Bapa. Kami mau datang dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau. Sebab begitu luar biasanya kasih dan setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sampai saat ini ya Tuhan penyertaan-Mu tetap kami rasakan dan kami nikmati. Betapa luar biasanya Engkau ya Tuhan. Kami mau bawa hati kami malam hari ini untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory Yesus, glory Yesus. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian.
sembah dan kami tinggikan. Biarlah hati kami terus penuh dengan segala pujian, penyembahan kami hanya kepada Engkau. Sebab siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau masih mempercayai kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hanya kepada Engkau ya Tuhan kami mempercayakan hidup kami. Kalau kami harus berjalan sendiri, kami tidak akan pernah mampu Tuhan. Kuasa-Mu melebihi dari segala sesuatunya ya Bapa. Kuasa-Mu melebihi dari segala ketakutan kami ya Tuhan. Haleluya. Betul-betul penuhi hidup kami dengan kuasa. Penuhi hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sehingga hati kami tetap memiliki ketenangan. Hidup kami penuh dengan segala kekuatan. Sebab tangan-Mu yang menggenggam kami, yang menuntun kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terus penuhi hidup kami ya Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang layak kami puji dan kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami agungkan. Tidak ada Allah lain kecuali Engkau Allah yang bertahta di kerajaan surga. Hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci,
kerinduan kami senantiasa ya Tuhan. Beri hati kami untuk senantiasa menyembah Engkau. Beri hati kami senantiasa mengasihi-Mu ya Yesus. Hati kami ingin senantiasa menyembah dan memuji Engkau. Beri kemampuan kekuatan kami senantiasa ya Tuhan. Untuk kami meninggikan Engkau di setiap langkah hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh glory, 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 glory. Haleluya. Engkau Allah yang kudus, Allah yang suci adanya. Layak kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Biarlah hati kita terus menyembah Dia. Agungkan dan tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk hidup yang Tuhan berikan atas kami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk segala permasalahan-permasalahan hidup yang kami alami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk segala kelimpahan yang Kau berikan atas kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, ke atas kekurangan-kekurangan yang kami alami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan atas kami. Sebab semuanya itu baik adanya buat kami ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mau bersyukur senantiasa kepadamu. Sebab segala kasih setiamu menyertai hidup kami. Haleluya Yesus. Ku
bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu beserta di setiap langkahku. Bersyukur ya Tuhan untuk puji dan penyembahan yang Tuhan berikan dalam mulut kami ya Tuhan, untuk kami naikkan kepada Engkau malam hari ini. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Bapa. Dan malam hari ini kami juga hendak mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Engkau memberkati seluruh persiapannya Tuhan, urapi ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, setiap apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Karena Tuhan mengurapi dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat malam. Selamat jumpa kembali dalam kasih Tuhan. Pada malam hari ini dalam ibadah Raya Tengah Minggu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan setelah memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami menikmati kehidupan pemberian Tuhan dengan segala berkat yang menyertainya, kekuatan, kesehatan, damai sukacita Tuhan juga limpahkan, dan kiranya terus Tuhan akan tambah-tambahkan kekuatan baru, sukacita baru yang dari Tuhan, dan firman-Mu akan menjadi kekuatan untuk iman percaya kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Temanya tetap, yaitu keselamatan yang akan datang. Firman yang saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sadar atau tidak sadar, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu punya dampak untuk besok, lusa, dan masa yang akan datang. Makan saja mungkin keperluan untuk mengenyangkan perut kita hari ini, tapi itu punya dampak besok, bahkan
masa yang panjang di usia lanjut kita nanti. Belum lagi perkataan, perbuatan dalam hubungan sosial kita dengan banyak orang, itu selalu nanti punya dampak di hari-hari yang akan kita jalani. Nah, berkaitan dengan keselamatan juga tidak hanya selamat saat ini saja, tetapi selamat di hari-hari berikutnya. Makanya kalau orang bepergian itu selalu teman-teman, keluarga, kerabat selalu bilang nyangoni selamat. Artinya bahwa itu yang penting yang akan kita peroleh baik dalam perjalanan, terlebih di dalam kekekalan nanti. Nah, keselamatan bagi kita sudah disediakan, tapi tetap harus kita kerjakan. Karena Allah tidak menjadikan kita robot yang tiba-tiba datang dari surga lalu mengangkat kita, tapi semua ditawarkan. Barang siapa yang percaya kepadaku, kan begitu, akan diselamatkan. Yang tidak percaya bagaimana? Ya tentu tidak diselamatkan. Percaya tapi tidak melakukan sesuatu, itu iman yang mati. Maka segala yang kita lakukan, kita kerjakan setelah kita menerima keselamatan itu, punya dampak juga untuk penyempurnaan keselamatan yang akan datang. Maka dalam firman yang kita baca tadi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, mengerjakan keselamatan itu ya banyak, luas. Bukan hanya pelayanan seperti Bapak Ibu Saudara yang sudah lakukan, tapi juga kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan keluarga, dengan tetangga. Mencerminkan enggak itu sebagai orang yang sudah diselamatkan? Tapi kalau hidupnya masih dalam kejahatan, dalam hidup yang penuh dengan pesta pora, kemabukan dan sebagainya, itu tanda-tanda belum diselamatkan. Maka kalau senantiasa taat itu adalah melakukan firman Tuhan, maka tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar itu jangan sampai saya nanti nggak selamat. Jangan sampai saya nanti tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Maka rasa takut tidak masuk ke dalam kerajaan surga itu biasanya diimbangi dengan hal-hal yang baik. Nah, malah Paulus berkata, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Jangan sampai orang berbuat baik hanya ketika ada guru rohani, ada pendeta, ada orang-orang yang baik di sekitar kita. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, kedewasaan, kesungguhan bahwa kita mengerjakan itu jangan berpikir bahwa Allah nggak tahu. Kita berbuat dosa jangan berpikir Allah nggak tahu. Atau kita lupa kalau sebenarnya Allah itu Maha tahu. Sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik, tapi justru menggunakan kesempatan untuk berbuat jahat. Sehingga kalau sekarang ini ibadah, ya ada yang masih online di rumah, ada yang sudah ikut ibadah, tetapi sangat terbatas. Seminggu sekali, tentu masih kurang. Maka baik ketika hadir di gereja maupun belum bisa hadir di gereja, maka ketidakhadiran itu jangan sampai kita kehilangan ketaatan, kesetiaan, atau malah lupa kalau kita harus takut dan gentar
jangan sampai kita tidak diselamatkan. Nah, ketika kita sudah punya kemauan seperti itu, melakukan semuanya yang punya dampak di masa yang akan datang berkaitan dengan keselamatan, kita bersyukur di ayat 13 dikatakan begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mungkin kalau Bapak Ibu agak asing, tapi bahasa Jawa itu lebih mengena. Coba saya akan bacakan. Awit Gusti Allah tansah makarya ana ing kowe, bekerja di dalam kamu, supaya kowe duweya kekarepan lan kabisan, supaya kamu itu punya kemauan ya, dan kemampuan bangun turut taat marang apa sing dikersakake, menurut apa yang dikehendakinya. Jadi ada kemauan, kemampuan. Nah, ini Allah yang turut bekerja, memampukan kamu, memberi kemauan kepada kamu, mendorong kamu untuk taat melakukan kehendaknya. Maka di ayat 13, di ayat 12 tadi, kamu senantiasa taat itu ternyata kemampuan taat itu Allah yang mengerjakan di dalam kita. Maka ketika kita mau, maka Allah memampukan untuk kita taat. Sehingga pada akhirnya orang berkata, kalau saya seperti ini bukan kekuatan saya. Kalau saya bisa melayani Tuhan seperti ini bukan karena kehebatan saya, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Semata-mata karena kemampuan yang Allah beri kepadaku. Nah, dengan demikian, statement yang demikian, pola pikir yang demikian, kita mengerjakan keselamatan karena Allah yang memberi. Karena kita di situ juga memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita sendiri. Maka apapun yang kita kerjakan punya dampak di masa yang akan datang. Terlebih kalau itu berkaitan dengan keselamatan. Mari kita dengan takut dan gentar, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak masuk dalam keselamatan itu. Oleh sebab itu, kita harus lebih sungguh-sungguh, lebih semangat, lebih punya greget dan kemauan yang keras. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang mengerjakan keselamatan yang sempurna yang akan kita terima nanti. Mari kita berlomba-lomba, mari kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya dengan takut dan gentar. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan yang telah Tuhan beri kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Singkat hamba menguraikannya, tapi biarlah Roh Kudus memampukan untuk kami menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mengerjakan firman-Mu, menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman yang dewasa, yang menjadi berkat, bahkan mengerjakan keselamatan yang nanti kami akan peroleh di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua, terlebih seluruh jemaat yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang karena sakit Tuhan sembuhkan, karena susah Tuhan beri hiburan, demikian juga yang karena lemah imannya, Tuhan terus berikan pertumbuhan iman yang kuat, sehingga mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melewati masa-masa krisis yang sedang dialaminya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menolong kami sesuai dengan kebutuhan yang kami perlu.
kasih, kiranya Tuhan terus memberkati kami, keberadaan kami dengan masyarakat, bangsa negara. Tuhan akan memberkati supaya lingkungan kami juga aman di masa pandemi ini. Terus jemaat tidak di dalam bahaya tertular, tapi punya daya tahan tubuh yang baik. Dan bangsa kami dalam mengatasinya, Tuhan akan memberi kemampuan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.